Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita dapat bertemu kembali di ibadah online. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami, atas nafas hidup yang masih Tuhan berikan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah online kami Tuhan Yesus. Tuhan sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat dan kemuliaan hanya kepadamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Bapa. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku sedalamnya. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu,
kasih-Mu tak jauh dari kami Bapa. Haleluya. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau sedalamnya Bapa, sedalamnya Kau pun tahu kasih-Mu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau. Sekali lagi kita katakan sedalamnya, sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, Kau tahu Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bersamaku Tuhan, Engkau Allah yang bersamaku Bapa. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu Tuhan. Seluruh isi hati kami Kau tahu Tuhan. Namun kasih-Mu tak jauh dari kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu bersama kami Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, sembah Tuhan, tinggikan Dia. Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Allah yang baik, Allah yang baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersyukur Bapa, bersyukur atas kesetiaan-Mu Tuhan, atas pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami hanya mampu bersyukur Tuhan atas penyertaan, perlindungan yang Tuhan beri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu bersama dengan kami. Dan kami mau lebih lagi memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau bersorak-sorai Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bersukacita Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Dia Allah perlindungan bagi kita. Amin. Tuhan Kau berikan cinta-Mu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamat perbuatan ajaib tangan-Mu, perbuatan ajaib tangan-Mu, warnai hari hidupku bersama-Mu. Ku tak akan Kau Allah perlindungan, Kau Allah perlindungan hidupku, perisai
Sorak-sorai untuk nama Tuhan. Tuhan, kau berikan cintamu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya perbuatan ajaib tanganmu, perbuatan ajaib tanganmu. Warnai hari hidupku bersamamu, ku tak akan gentar. Kau Allah perlindungan, kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain, tiada yang lain dalam hidupku. Cintaku bagimu, hanya Engkau kekasihku. Ku cinta selamanya. Katakan kau Allah, kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain, tiada yang lain dalam hidupku. Cintaku bagimu. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau kekasihku. Ku cinta. Sekali lagi kita katakan kau Allah perlindungan, kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan amin. Kasih-Mu kekal selama. Tiada yang lain, tiada yang lain dalam hidupku. Cintaku bagimu. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau kekasihku. Ku cinta selama. Hanya Engkau, hanya Engkau hanya Engkau, hanya Engkau hanya Engkau, hanya Engkau kekasihku. Ku cinta selamanya. Sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita telah bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah, meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu Tuhan. Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan
Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sekali lagi kita katakan, Kau yang layak. Sembah Tuhan, sembah Dia. Dia Allah yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Disembah. Kau yang layak. Amin, amin. Kau yang layak disembah. Katakan Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak disembah. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Sorak-sorai untuk nama Tuhan. Dia Allah yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Kami telah memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Yesus. Ajari kami Tuhan untuk taat, dengar-dengaran Tuhan Yesus akan firman-Mu. Supaya firman-Mu Tuhan tertanam di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami dapat melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih, berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan Yesus, itulah Tuhan isi hati-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita hari ini membaca 1 Samuel pasal 25. 1 Samuel pasal 25. Ini sebenarnya kita harus membaca semua pasal, tapi terlalu panjang dan waktu terbatas. Saya hanya membaca inti aja beberapa. Saya akan baca ayat 29 dulu ya. Ayat 29, 1 Samuel pasal 25 ayat 29. Jika sekitarnya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuhanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat-tempat orang yang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa pada musuhmu akan diumbangkannya dari dalam salang umbannya. Kemudian ayat 32 sampai ayat 35. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku. Pada hari ini terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal di hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing.
Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkatamu dan menerima permintaanmu dengan baik. Saudara, saya beberapa tahun yang lalu, saya sempat pernah membaca suatu data, research hasil data, itu mengenai mengapa para misi atau hamba Tuhan yang melayani di Indonesia atau seluruh dunia berhenti pelayanannya, bahkan pulang ke negaranya. Saya sudah lama di sini, tapi tidak semua hamba Tuhan Korea yang tersebar seluruh dunia melayani lama. Ada di tengah-tengah pelayanan, ada yang pulang. Alasannya apa? Faktornya apa? Yang pertama adalah faktor kesehatan. Kalau orang kurang sehat, ya pulang ya. Istri saya juga ada asma, kadang-kadang saya sempat bergumul. Apakah kami sudah saatnya untuk pulang ke negara pada keluarga kami? Ya. Kalau salah satu keluarga ada anaknya, istri atau suami sakit, mungkin nggak bisa melayani ya, lama di sini. Yang kedua adalah faktor pendidikan anak. Bagi orang asing yang tinggal di Indonesia atau luar negeri, yang salah satu tantangan paling berat adalah faktor pendidikan anak, karena kami adalah orang Korea ya. Apakah tetap di sini atau pulang ke Korea? Itu yang ada juga yang pulang karena masalah pendidikan anak masa depannya, karena tidak jelas. Kemudian faktor yang paling penting adalah konflik antar sesama lain. Jangan salah paham ya, antara hamba Tuhan atau Korea tidak ada konflik. Di mana-mana ada konfliknya. Tapi kalau konflik ini parah masalahnya, terjadi suatu konflik yang serius sampai istilahnya punya dendam dalam hati saya. Saya juga pernah mengalami itu karena kami juga adalah hamba Tuhan, manusia yang biasa. Saudara, coba sekarang kalau kita mengamati firman Tuhan pasal 25, ini kisahnya mengenai mengenai 3 orang, yaitu Daud, sama Nabal dan Abigail. Ya. Jadi hari ini saudara, saya ingin sebelum memasuki firman ini, saya ingin memberitahu judul khotbah itu adalah pembalasan dendam, hak milik Tuhan. Hak milik Tuhan. Saudara, dalam konteks ini, Daud ini dia dikejar oleh Saul, mertuanya. Dia tinggal di padang gurun. Selama dia padang gurun, Daud harus dia bertanggung jawab bahan makan juga, harus menafkahi kurang lebih 400 orang pengikutnya. Sedangkan Daud berada dalam padang gurun. Dia kalau cuaca padang gurun, kalau siang hari panas sekali, malam hari dingin sekali. Tetapi saudara tahu, Daud selama dia ada padang gurun, dia membuat banyak puisi-puisi yang indah. Kebanyakan puisi yang ada mazmur itu yang dibuat oleh Daud ketika dia berada padang gurun. Berarti situasi kondisi tidak bisa membatasi Daud memuji Tuhan. Kemudian saudara Daud selama dia ada di padang gurun, sedang dikejar oleh Saul, dia menunjukkan beberapa hal kebaikan hati. Salah satu adalah dalam konteks ini, saudara, dia menolong para gembala dan para gembala Nabal ya, yang menjaga domba. Karena Nabal ini orangnya kaya sekali, dia punya 3.000 domba ya, banyak sekali, dia orangnya kaya ya. Jadi saudara, salah satu kebaikan Daud adalah walaupun dia dikejar oleh Saul, tetapi dia menunjukkan kebaikan hati itu adalah dia melindungi, menolong para gembala Nabal ya, supaya domba ini tidak dirampok ya oleh perampoknya. Kemudian saudara, sudah waktunya di dalam tradisi saudara, zaman dulu ada setiap tahun ada pesta ya, itu adalah melakukan pengguntingan bulu domba. Itu pesta besar itu. Daud mendengar kabar itu sehingga dia mengutus beberapa orang ya, ayat 4 di sini demikian. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas nama
namaku, dan sampaikanlah salam ini kepadanya, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Ini saudara Daud, dia setelah mendengar, dia mengutus anak buahnya 10 orang prajurit pada Nabal untuk meminta semacam sedekah bantuan. Mengapa? Karena zaman dulu namanya hospitality. So di padang gurun Timur Tengah sampai saat ini kalau ada tamu tidak boleh ditolak ya. Harus memberi sesuatu. Apalagi kelompok Daud sudah menolong ya para gembala ya, menjaga aset ya, kekayaan kan Nabal, sehingga Daud anggap ini pantas. Dia pantas menerima balasan dari imbalan dari Nabal. Dia sudah kirim. Terus masalahnya di sini, fatalnya saudara, di sini setelah Nabal ini menerima, terus dia responnya begini. Ayat 10. Ya siapakah Daud? Siapakah anak Isa itu? Pada waktu sekarang ini ada hamba-hamba yang lari dan dari tuannya. Masakah aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantui bagi orang-orang penguntinganku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu di mana mereka datang? Saudara, Nabal mungkinkah dia tidak tahu nama Daud? Tahu. Tapi masalah dia menghina, merendahkan Daud. Dia melupakan apa yang dilakukan oleh Daud ya. Lalu bagaimana? Dia memang dalam keadaan mabuk ya. Dia sangat menghina. Saudara, Daud adalah dianggap sebagai seorang hamba yang melarikan diri dari tuannya. Itu penghinaan luar biasa. Daud adalah raja, calon raja masa depan Israel. Tapi sekarang dia direndahkan, dihina, diejek oleh siapa? Oleh Nabal. Nabal memang namanya itu Namanya itu bodoh ya. Terus bagaimana? Saudara, Daud sudah memberi yang terbaik ya pada Nabal. Saya tadi jelaskan apa yang dilakukan oleh Daudnya. Tetapi saat ini dia dibalas dengan yang tidak baik, kejahatannya. Di sini respon Daud bagaimana? Responnya. Lalu ketika Daud mendengar itu, dia mengumpulkan 400 prajurit. 200-nya menjaga keluarga dan harta kekayaannya mereka yang milik. Kemudian 200 orang ini menyandang pedangnya untuk membunuh siapa? Nabal. Bukan hanya Nabal saja. Semua laki-laki yang kerja di Nabal harus dihabiskan oleh Daud. Saudara, tindakan Daud ini memang merupakan sesuatu yang tidak masuk akal kalau kita melihat kualitas rohaninya ya. Tapi sekarang Daud dia sudah kehilangan kontrol, kesadarannya. Coba melihat saudara, mengapa surat kitab 1 Samuel pasal 25 ini kisah ini antara 24-26. Mengapa? Karena pasal 24 saudara, Daud dia diberi suatu kesempatan yang bagus ya untuk membunuh Saul. Tapi Daud tidak membunuh. Dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Saul. Mengapa? Karena dia anggap Saul adalah orang atau raja yang diurapi oleh Allah sehingga dia tidak pantas membunuh Saul. Sebenarnya mungkin kalau saya bisa membunuh, mengapa? Karena saya diancam akan dibunuh. Selama Saul hidup tidak dibunuh. Ini pasal 24. Ini ada suatu sikap yang indah, yang manis ya. Daud tidak membalas dendam. Kemudian pasal 26 juga ya. Dia dapat kesempatan lagi untuk membunuh, tetapi dia tidak mau. Tapi kejadian pasal 25 di sini saudara, coba lihat tindakan siapa? Daud ya. Hanya dia ditolak oleh siapa? Oleh Nabal. Direndahkan sebagai seorang budak melarikan diri. Padahal pasal 25, pasal 26, Daud mengampuni Saul ya, yang begitu jahatnya. Saudara, di sini coba lihat, kadang-kadang kita sebagai umat atau saya juga hamba Tuhan, ketika kita dihina, difitnah, direndahkan oleh orang ini, kita boleh menunjukkan satu reaksi ya, masing-masing ya. Saya selama
tinggal di Indonesia, saya kadang pernah difitnah oleh orang lain. Selama saya tinggal di Amerika, saya pernah difitnah, direndahkan, dihina oleh orang lain. Saudara, kalau jika kita dihina, direndahkan oleh orang lain, mungkin ya saya sendiri nggak bisa tahan lama ya. Pasti ada emosi yang timbul dalam hatinya. Cuma saya belum melakukan tindakan, kekerasan. Tapi sakit hati. Punya suatu dendam dalam hati saya. Memang saya tidak secara kata-kata nggak mengeluarkan kutukan. Tetapi dalam hatinya, saya berharap dia harus binasa. Ini sifat manusia. Saya juga pernah. Saya sudah tinggal di Surabaya 1 tahun, 2 bulan. Tahun yang lalu saya pernah sedikit direndahkan ya. Seorang pendeta di sini, tapi jangan tanya orangnya siapa ya, repot ya. Saya sakit hati ya, karena direndahkan, dihina. Saudara, kita selama kita sebagai umat Tuhan, selama tinggal di dunia ini, kita dalam studi atau sekolah, tempat pekerjaan, kadang-kadang kita diserang, dihina, difitnah. Saudara, kita pernah gereja dibakar ya. Umat Kristiani dibunuh, diteror. Sekarang di Timur Tengah, Iran dan negara-negara lain, mungkin orang Indonesia masih belum tahu, ada teman-teman misi yang melayani di sana, mereka memberi kabar pada saya. Sekarang banyak gereja di Timur Tengah, seperti Iran, di Iran, diteror, dibakar. Punya dendamnya. Punya dendam dengan kejadian itu. Saudara, coba lihat Cina. Setelah Xi Jinping jadi pemimpin di sana, gereja Cina semua dibakar, dibongkar, salib diturunkan. Sebelum khotbah mengenai Alkitab, yang pertama Xi Jinping dipuji dulu. Xi Jinping dipuji dulu mengenai jasanya. Oleh sebab itu, saudara, setiap umat orang Kristen di Cina, kalau yang melawan masuk penjara. Gerejanya dibongkar, dihabis sekarang. Gereja dibakar. Banyak pendeta misi semua diusir. Banyak teman-teman saya misi yang melayani di Cina diusir, sekarang pulang Korea. Sekarang Xi Jinping semakin ganas, jahat terhadap gereja Tuhan. Saya nggak tahu mengenai faktor ekonomi politik. Pokoknya gereja Tuhan, umat Tuhan Cina dianiaya sekarang. Dianiaya. Sekarang Korea Selatan juga, saya sebagai orang Korea Selatan, kalau apabila saya pikirkan orang Korea, pemerintah Korea, saya jengkel. Jengkel, mengapa? Karena Korea pemerintah ini semakin ke arah komunis, sosialis. Anti sosialis apa? Gereja. Mengapa komunis sosialis ideologinya? Mereka menyangka adanya Allah. Sekarang Korea Selatan ikut Cina. Melalui corona, pemerintah Korea sekarang mengganggu. Secara halus ya, halus menganiaya gereja Korea, tutup ibadah. Memang dalam suasana Korea corona ini, gereja harus ikut aturan pemerintah, penting sekali ya. Tetapi saudara, kalau terjadi corona di gereja, gereja langsung ditutup. Sedangkan saudara bawa tempat minum pub, ya, orang-orang suka minum, ibu kota Korea Seoul, banyak anak-anak berkumpul tanpa masker, duduk minum. Kan? Pantai banyak masyarakat datang, libur di situ. Tetapi hanya mereka tunjuk gereja sebagai apa? Musuh yang melanggar aturan corona. Itu caranya. Mengapa? Karena tidak suka dengan gereja. Karena gereja Injil konservatif paling benci apa? Kan komunis. Kan? Zaman dulu gereja Korea waktu perang saudara, banyak gereja dibakar, banyak umat Kristen pendeta dibunuh oleh siapa? Orang-orang komunis. Sehingga gereja punya dendam terhadap siapa? Terhadap komunis. Sekarang pemerintah Korea Selatan, negara demokrasi, mereka suka ingin kerjasama dengan Korea Utara, dengan Cina. Ikut. Gereja Tuhan, gereja Korea enggak setuju. Oleh sebab itu gereja Korea sekarang menjadi sasarannya. Sasaran. Saya punya dendam di hati saya. Sakit hati. Apabila saya dengar teman-teman saya gereja ditutup, polisi datang, membubarkan ibadah. Tidak boleh duduk boleh, tapi enggak boleh mengadakan istilah puji-pujian. Nada tinggi. Tata ibadah. Masa pemerintah mengatur soal agama, ibadah? Itu lucu kan? Dulu belum pernah terjadi. Saya punya dendam juga, maaf ya, saya sebagai
ya, umat Tuhan dendam. Cuma tidak mengungkapkan secara terang-terangan, dendam. Kita juga pernah pikir gitu kan. Walaupun kita mengutung mereka secara lisan, tetapi dalam hatinya sudah ada dendamnya. Kalau ada seseorang yang melakukan kejahatan terhadap gereja, saya pikir, orang itu sudah masuk neraka ya. Saya menghitung dalam pikiran. Saudara pernah mengalami seperti itu. Daud sekarang sudah marah, dihina. Apalagi dia kondisi mungkin nggak bagus rohaninya. Mengapa? Karena sudah berapa tahun yang lalu diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja Israel. Tetapi janji Tuhan masih belum terpenuhi. Bahkan melainkan dia dikejar oleh Saul. Saul betul-betul ingin membunuh karena dia iri hati, cemburu. Coba bayangin saudara, sekarang Daud yang menjadi calon raja Israel, sekarang dihina oleh orang biasa. Kamu ada orang budak. Ini saya aja sudah gila ya. Saudara, di dalam ini ada jebakannya. Mengapa? Karena kuasa kegelapan, salah satu target adalah mendorong, mempengaruhi Daud, supaya Daud bisa melupakan identitas yang sebenarnya. Saudara, Tuhan memiliki suatu rencana yang indah ya. Melalui Daud ada keturunan Mesias. Tuhan ingin memakai bangsa Israel melalui Daud. Daud adalah raja yang pertama kali yang memimpin Israel, yang dipilih oleh Allah. Melalui Israel Tuhan mempunyai suatu rencana keselamatan kepada seluruh dunia. Kemudian saudara, melalui Daud, Mesias akan datang. Ini rencana Tuhan. Sehingga kuasa kegelapan mengkocokkan visi identitas Daud. Dengan membalas dendam pada Nabal. Ini hati-hati. Kita adalah umat Tuhan. Umat Tuhan itu bukan suatu kata yang biasa ya, bukan. Itu indah, sangat penting. Saya adalah anak Tuhan. Anak Tuhan itu bukan suatu kata yang biasa. Itu ada sesuatu, mengandung sesuatu yang kebenaran sangat penting. Sangat penting. Tapi kuasa kegelapan menggocokkan kita ya, dengan membalas dendam. Mengeluarkan hati yang sakit, yang terluka batin untuk membalas, mengutuk. Coba kita saudara pikirkan. Andai saja kita membalas dendam, apakah kita atas sejahtera? Misalnya ada seseorang ya, yang pernah menganiaya kita, tapi dia sudah hancur, dia sudah binasa. Apakah kita melihat sukacita? Sebenarnya umat Tuhan betul-betul percaya Yesus ya, tidak ada sukacita. Mas, mengapa? Karena kita melihat akibatnya. Mengapa? Dan juga kita tidak boleh membalas dendam. Ya, coba lihat tindakan ya Daud ya. Ayat 13 di sini. Dia sudah marah betul ya. Di sini ini di mana? Daud sudah memerintah. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitakan kepadanya tetap seperti yang dikatakan kepada mereka. Ayat 13, kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya. Lalu Daud sudah marah, kemudian apa? Kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang yang maju mengikuti Daud. Sedang 200 orang tinggal menjadi barang-barang. Daud sudah kehilangan kontrol emosinya. Baru pasal 24, dia diberi kesempatan membunuh Saul. Dia menolak kesempatan. Tapi sekarang, malah dia ingin membalas dendam karena tidak bisa dibantu. Karena dihina, diejek, direndahkan, difitnah, Nabal. Sekarang dia membawa 200 prajurit untuk membunuh semua laki-laki, nyawa laki-laki yang tidak berdosa ya. Laki-laki Nabal. Karena emosinya, kemarahannya itu. Syukurlah, mengapa? Karena Tuhan bertindak ya.
tindakan Tuhan bagaimana. Ini adalah tadi saya baca, ini adalah ayat yang 28. Abigail, saya tidak baca semua ya karena waktu terbatas. Abigail, dia mendengar cerita itu. Mengapa? Karena dia dengar dari salah satu orang yang mengenai tindakan, perbuatan, kejahatan Nabal suaminya. Lalu gimana? Dia takut. Abigail pas bagian saya pas tahu siapakah Daud itu. Lalu dia membawa banyak makanannya. Kemudian berangkat sama beberapa orang untuk bertemu Daud. Saudara, di tengah jalan Daud sama Abigail bertemu. Coba bayangkan Daud sama rombongannya yang penuh dengan kemarahan, ingin membalas dendam, mencabut pedang, ingin menghabiskan nyawa semua laki-laki sampai fajar. Wah, itu satu sumpah yang dahsyat ya. Tidak seperti Daud yang biasa yang memuji Tuhan dalam Mazmur. Sekarang Daud dia sudah orang gila ini. Hanya dia ingin membalas dendam karena penghinaannya. Bertemu Abigail. Ayat 23, ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud. Dengan apa? Bukannya sampai ke tanah. Pasal ayat 24, ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuhanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara denganmu. Ayat 25, janganlah kiranya Tuhan mengindahkan Nabal. Orang yang tulislah itu. Sebab seperti namanya demikian, ia Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuhanku sendiri. Oleh sebab itu, Tuhanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuhanku. Ini Abigail begini. Daud enggak usah menghadapi orang bodoh suami saya Nabal. Jangan dengan tangan sendiri membalasnya. Itu serahkan pada Tuhan. Mengapa? Karena Daud tidak boleh berdarah tangannya. Karena dia akan menjadi raja Israel. Abigail tahu, dia menyatakan dengan iman. Kamu enggak boleh bertindak keadilan sendiri. Tidak boleh. Ini anugerah Tuhan. Saya bayangkan kalau Tuhan tidak mengirim Abigail, lalu Daud membunuh semua orang laki-laki, mungkinkah nama Daud sekarang tercantum di sini? Cantum, tetapi dia dianggap sebagai seorang raja yang kurang sabar membalas dendam. Mungkin dia namanya dicoret dari rencana penebusan Allah. Karena Karena dia sudah berdarah, membunuh banyak orang. Tuhan mencegah. Saudara, Tuhan kadang-kadang mengirimnya Abigail kepada kita ya. Kita kadang-kadang punya dendam ya. Ada yang terluka hati, saya tahu, terjemah di dalam masyarakat, di gereja, dalam konfliknya. Di antara kita, tidak ada satupun tidak terlibat dalam konflik. Masih sekarang saya juga terlibat suatu konflik yang tidak kelihatan. Kita susah menjalin hubungan sesama lain. Di sekolah, pelayanan, keluarga, masyarakat, di mana-mana ya. Ada yang masih memfitnah saya, ada yang masih tidak suka sama saya, banyak. Saya dengar. Sehingga kita ingin membalasnya. Tapi Tuhan mengirim Abigail pada kita. Oh jangan, kamu jangan. Kamu tidak boleh membalas dendam. Itu hakku. Itu milikku. Saudara tahu, iman yang paling kuat bagi seorang itu adalah hak kesempatan membalas dendam serahkan pada Tuhan. Itu yang bagus sekali. Saudara, kita membalas dendam tidak ada damai sejahtera. Itu serahkan pada Tuhan. Mengapa? Allah yang paling tepat. Allah yang paling tepat dalam keadilannya. Kita manusia yang berdosa selalu salah. Kita nggak boleh membalas dendam dengan kekerasan tangan kita sendiri. Itu serahkan Tuhan.
Saudara, di sini Daud memang orang benar ya. Dia memberi respon ayat 32. Dia berkata begini, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri. Bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang di sini ya. Jika engkau tadi tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal di hidup pada apa? Hidup pada Nabal. Wah, ini kalau Daud tidak ketemu Abigail, habis dia juga melakukan dosa yang besar. Kadang-kadang kita sakit hati dan punya dendam dalam hati kita ya. Ketika kita dihina, difitnah, direndahkan oleh orang lain, kita sakit hati, stres betul. Tapi Allah mengirim Abigail. Abigail itu apa? Bentuknya melihat keluarga. Kadang-kadang kita melihat keluar anak-anak kita terhibur ya. Bangkit lagi ya. Betul kan? Ketika kita melihat jemaah-jemaah kita, saudara semen kita bangkit lagi dari kekecewaan. Mengapa? Karena kita bukan seorang sendiri. Kita melihat alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Itu memuji adanya Allah. Allah mengirim setiap saat pada kita Abigail supaya kita tidak membalas dendam. Abigail yang paling indah adalah bagi kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mempersatukan kita dengan Allah. Kita mestinya harus jatuh dalam dosa yang harus binasa, tetapi Yesus mati untuk dosa kita. Allah mengirim Yesus kepada kita untuk menyelamatkannya. Saya simpulkan kepada ini hari ini, saudara. Sekarang kita berada dalam suatu pandemik, suasana pandemik. Banyak orang mengalami masalah konflik juga ya, ekonomi juga. Saya juga sebagai hamba Tuhan, saya terlibat dalam konflik. Kadang-kadang saya sakit hati sehingga itu menyebabkan timbul dendam di dalam hati saya. Saya ingin membalas dendam walaupun tidak memakai keras, tetap dalam hati saya ingin mengutuk. Karena saya juga manusia biasa. Tapi jangan. Kita nunggu aja. Serahkan pada Tuhan. Kita tetap menjaga identitas yang sebut kita. Yaitu identitas Allah, anak Allah. Itu sangat penting. Terpujilah. Mengapa? Karena Daud sudah sadar. Dia kembali pada prinsip Tuhan. Kita juga kembali pada prinsip Tuhan. Kita mengampuni. Tidak usah membalas dendam. Hak membalas dendam serahkan pada Tuhan. Mengapa? Allah yang membalas dendamnya untuk kita. Supaya Tuhan memberkati kita ya. Dan supaya kita tetap mempertahankan identitas yang mulia. Identitas yang mulia ini tidak boleh diganggu oleh Nabal. Sekitar kita ada banyak Nabal ya, tapi jangan terpengaruhi. Kita setiap saat bertemu dengan Abigail yang diutus oleh Allah, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan, Injil Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, bersyukur atas firman Tuhan. Seringkali kami dihina, difitnah oleh orang lain, sehingga hal itu menyebabkan timbul, menyimpan suatu dendam dalam hati kami. Tapi dendam itu menjadi suatu penyakit. Dan membuat stres, mengalami stres. Bahkan menghilangkan identitas yang mulia yang Kau beri kepada kami. Oleh sebab kami mohon agar pada umat Tuhan yang sedang mengalami dalam konflik seperti ini, Daud tidak membalas dendam dengan kemauan sendiri. Tetapi serahkan pada kesempatan membalas dendam pada Tuhan Allah yang adil, yang sempurna. Memimpin dan memberkati umat-Mu supaya mereka mampu mengatasi situasi corona ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Terima kasih untuk pelayanan dari Pastor Kim
Pastor Joshua Kim, Pastor Kim Chul Yong yang sudah memberkati kita semuanya melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati hambanya. Dan jangan lupa setiap kali ibadah jangan datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Mari kita kumpulkan persembahan kita, entah di rumah dulu sebentar 1 bulan lalu saudara store ke kas gereja, atau saudara kumpulkan dan datang ke gereja untuk dipersembahkan, silahkan. Dan kalau saudara ingin memberikan persembahan untuk gereja, ke nomor rekening BCA 064 23 36 868 atas nama GBT Jemaat Kristus Hayat, atau saudara memberikan persembahan persepuluhan di nomor rekening BCA 064 02 83378 atas nama Jonathan Octavianus. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya persilakan memimpin musik, menyanyikan pujian terakhir. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita pujikan segala kemuliaan. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Pastor Joshua Kim. Kiranya Tuhan boleh berkati kehidupannya, berkati pelayanannya sebagai misionaris di
Indonesia, berkati pelayanannya sebagai dosen di ISTI Surabaya, berkati kehidupannya dalam istri dan anak-anaknya. Engkau berkati seluruh sidang jemaatmu yang sudah mengikuti ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka dan berkati kami semuanya. Berkati bangsa negara kami, berkati Presiden Jokowi, berkati kiranya Kau menolong seluruh usaha-usaha yang dikerjakan untuk menghasilkan antivirus dan vaksin Tuhan. Kiranya Tuhan boleh bekerja. Kami percaya kasih-Mu dan kemurahan-Mu boleh ada memberkati kami semuanya. Mari kita buka tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Diberkatilah hai suami, diberkatilah hai istri, diberkati anak-anak pemuda-pemudi, diberkatilah rumah tangga kita dengan damai sejahtera melimpah. Diberkatilah segala usaha, pekerjaan, toko, karya dan proyek kita. Diberkatilah hidup kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat rohani jasmani turun dalam kehidupan kita semuanya. Berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semuanya percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.